Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berikutnya Al-Kabiratu Sabi'ah wa Khamsun, dosa besar yang ke-57. Sabbu akabiris sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Mencela pembesar sahabat, mencela orang-orang yang besar dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan bahkan di antara ulama tidak pakai menyebutkan pembesar, mencela sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sesungguhnya mencela sahabat itu adalah dosa besar. Kenapa? Karena Allah memuji mereka, Allah memerintahkan agar generasi mengikuti mereka, generasi berikutnya mengikuti mereka. Yang mengikuti mereka dengan baik akan diridhai oleh Allah, terus dicela. Nah itu. Hanya saja makna mencela itu umum dan ada riwayat tertentu bahwa di antara sahabat itu ada yang melakukan kesalahan tidak diberitakan berikutnya, meskipun secara umum sahabat itu memiliki keutamaan suhbah, yang penting tidak murtad, tidak. Nah, maka akhirnya wallahu alam Imam Az-Zahabi memberi tambahan di dalam menuliskan judulnya Akabirus Sahabat, pembesar sahabat atau sahabat-sahabat yang besar. Nah, jadi itu. Jadi kenapa kok pakai disebut akabir, bentuk jamak dari kabir? Oh, ini sahabat besar. Oh, ini para sahabat yang mereka ini adalah orang-orang besar. Kenapa kok pakai disebutkan besar? Wallahu alam, mungkin karena ada sahabat tertentu yang melakukan hal yang tidak baik dan tidak diriwayatkan dari dia selain berita riwayat tidak baik itu. Mungkin karena seperti itu akhirnya istilahnya itu punya tasawur fulan itu tidak baik. Nah itu ya. Itu kan berarti sudah mengandung makna celaan. Apakah punya pikiran kayak gitu itu dosa besar? Nah, mungkin karena itu akhirnya Imam Az-Zahabi di dalam menuliskan judulnya ditambahi Akabir As-Sahabah. Nah itu, insya Allah paham ya. Jadi misalnya begini, komunitas itu 1.000 orang, mencela mereka yang manapun itu dosa besar. Nah terus bagaimana kalau seandainya ada riwayat salah satu dari mereka itu tidak baik? Meskipun tidak baiknya sendiri itu bukan berarti fasik, bukan berarti tercela gitu, tapi tidak baik. Bukankah berkata atau berpemahaman
fulan itu tidak baik, itu mengandung makna celaan. Berarti mencela. Nah itu. Nah, mungkin karena seperti itu akhirnya Imam Adz-Dzahabi menambahi judul ini dengan Akabiru As-Sahabah. Misalnya seperti apa? Misalnya gitu. Salah satu sahabat Rasulullah SAW meninggal dan Rasulullah SAW mengatakan huwa finnar. Lah apa itu bukan celaan? Loh, apa ada sahabat yang gitu? Ada. Misalnya seperti apa? Yaitu sahabat yang meninggal di medan perang. Para sahabat ketika ditanya tentang sahabat itu, para sahabat menjawab dia salah satu dari yang mati syahid. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan huwa finnar. Dia di neraka. Fasyaqqa alaihim dzalika. Ucapan Rasulullah SAW itu betul-betul memberatkan para sahabat. Akhirnya para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ma ra'ainahu illa khairan." Wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui fulan ini kecuali baik. Maksudnya ucapan sahabat, sebelum perang yang kami ketahui fulan ini baik. Lah kenapa ikut jihad bersama Rasulullah SAW meninggal, tapi kok Rasulullah SAW mengatakan bahwa ternyata Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dia tidak sabar. Dan di dalam riwayat yang lain, dia tidak sabar keburu meninggal, tidak sabar kepingin segera meninggal, terus senjata yang ada di dalam badannya itu semakin ditekan supaya segera meninggal. Nah, apakah karena ada riwayat kayak begitu sehingga Imam Adz-Dzahabi memberikan judul tidak mutlak mencela sahabat gak gitu, tapi mencela sahabat-sahabat besar, ditambahi besar kayak begitu. Nah, wallahu a'lam. Intinya judul yang dituliskan oleh Imam Adz-Dzahabi Sabbu Akabiris Sahabat, mencela sahabat-sahabat besar radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, dan di antara pembahasan ulama tidak pakai menyebutkan besar, mencela sahabat sebagaimana hadis Rasulullah SAW, mencela sahabat itu adalah dosa besar. Sahabat yang mana? Kalau tidak ditambahin akabir, ya sahabat siapapun tidak boleh dicela. Nah itu. Adapun manusia itu tidak maksum. Gitu. Selain Rasulullah SAW, maka meskipun sahabat itu tidak maksum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah azza wa jalla qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang mu'ada itu artinya adalah memusuhi, dan yang dimaksud dengan mu'ada memusuhi itu tidak berarti permusuhan langsung zahir, tapi hatinya itu gampangnya punya jiwa menentangnya atau ya intinya bertentangan dengannya. Nah itu adalah memusuhi, meskipun hanya di dalam beberapa masalah, atau misalnya dalam satu masalah. Ya, dalam masalah ini saya tak cocok dengan dia. Nah, tidak cocoknya itu cukup layak dikatakan sebagai pertentangan. Karena tidak cocok bukan berarti pertentangan. Misalnya apa? Misalnya berbeda di dalam masalah fikih. Nah, dia sami Allahu liman hamidah berdekat, tapi saya sami Allahu liman hamidah tidak berdekat. Tapi tidak berarti itu bertentangan. Gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan di sini itu permusuhan, pertentangan yang mengandung mana permusuhan. Siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku umumkan bahwa aku adalah musuhnya, seperti musuh peperangan. Nah, karena Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi yang sahih seperti ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, berarti hati bertentangan yang mengandung makna permusuhan. Enggak cocok, tapi enggak cocoknya itu bukan sekedar perselisihan beda
beda kayak masalah fikih tadi itu, tapi saya intinya ada makna benci atau permusuhan, pertentangan yang bermakna permusuhan, meskipun di dalam satu masalah itu masuk di dalam muadah. Nah, siapa yang memusuhi sahabat, maka sungguh aku kumandangkan perang kepadanya. Dan firman Allah ini menunjukkan bahwa yang benci dengan sahabat, yang bertentangan atau yang memusuhi sahabat, maka itu adalah dosa besar, karena Allah mengatakan aku mengumandangkan perang atasnya. Sebagaimana orang yang makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kalian mengaku beriman. Fa illam taf'alu, jika mereka orang yang beriman itu tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Umumkan perang, memerangi mereka, umumkan perang dengan mereka atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, dan karena seperti itu, dan dikatakan oleh ulama bahwa perbuatan dosa yang dinyatakan kumandangkan perang atas nama mereka itu hanya 1-2 saja, dan itu menunjukkan itu dosanya sangat besar. Terus di sini man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, sesungguhnya aku kumandangkan perang kepada mereka. Lah kenapa di sini wali, hadisnya wali kok kemudian sahabat? Karena wali Allah yang paling tinggi yang bukan Rasul adalah sahabat. Karena Allah SWT berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Tafsirnya tidak takut ke depan kecuali kepada selain Allah. Tidak takut urusan harta, tidak takut terhadap musuh, tidak takut urusan dunia ke depan, ya. Dan tidak sedih. Sedih itu akibat dari yang lalu. Para sahabat akibat dari perbuatan yang lalu tidak membuat mereka sedih, bahkan membuat mereka penuh harap kepada Allah. Apa maksudnya? Imannya, ibadahnya, kebaikannya, perjuangannya itu menimbulkan kepada jiwa para sahabat penuh harap kepada Allah. Nah, sedih itu akibat yang lalu. Nah, akibat yang lalu yang menyedihkan itu kalau dalam masalah agama adalah kemaksiatan. Nah, karena kemaksiatan akhirnya dia sedih. Nah, orang yang takwa itu tidak takut ke depan dan akibat yang lalu tidak sedih. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang yang takwa. Dan manusia yang paling beriman, paling takwa secara global setelah para nabi adalah sahabat. Nah, itu wali Allah. Berarti siapa wali Allah yang paling tinggi? Secara umum adalah sahabat. Nah, itulah kalau seandainya per individu yang paling tinggi secara urut adalah Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian Umar radhiyallahu an, kemudian Utsman radhiyallahu an, kemudian Ali radhiyallahu an. Kenapa? Karena ada hadis secara khusus untuk mereka. Nah, intinya bahwa mencela sahabat itu adalah dosa besar. Salah satu dalilnya adalah man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Jangan mencela sahabatku. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus jangan mencela sahabat. Dan kandungan makna mencela itu adalah yang dicela itu berbuat yang tidak baik. Meskipun kamu ketahui sahabat itu berbuat yang tidak baik, jangan dicela. Adapun orang berbuat baik dicela, itu meskipun bukan sahabat itu dosa besar. Misalnya begini, orang di zaman kita, meskipun kebiasaannya tidak bagus,
kebiasaannya dia itu begadang semalaman di pinggir jalan. Habis itu terus dia sholat. Dia sholat terus dicela. Sesungguhnya orang yang mencela sholat itu dosa besar. Kenapa? Karena dia sedang melakukan ketaatan kok dicela gimana? Nah, karena itu yang dimaksud asli dari kandungan makna mencela seseorang karena orang itu melakukan kejelekan. Karena itu yang dimaksud la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku meskipun dalam pandanganmu dia melakukan kejelekan. Nah, dan itu penjelasan generasi setelahnya kenapa mereka punya kemuliaan sampai kayak begitu. Karena seandainya kalian ketahui melakukan kejelekan dan itu betul bahwa mereka melakukan kejelekan, sesungguhnya mereka itu orang yang ahli istighfar, orang yang ahli taubat. Sesungguhnya mereka itu orang yang takut dan penuh harap kepada Allah dalam perjalanan hidupnya sehari-hari. Sesungguhnya amalan mereka itu jauh lebih banyak, lebih besar, yang amalan-amalan itu dijanjikan oleh Allah akan menghapuskan dosa. Itu ada pada diri sahabat. Karena itu meskipun kamu ketahui, oh dia melakukan itu, jangan dicela. Nah, jadi itu. Nah, apakah kalau bukan sahabat nggak boleh dicela? Jawabannya, apabila mereka melakukan kejelekan, kalau bukan sahabat beda dengan sahabat. Nah, adapun apabila sedang melakukan kebaikan, sedang taat kepada Allah SWT, atau dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah, siapapun yang sedang taat kepada Allah atau dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah tidak boleh dicela. Kenapa? Karena orang yang taat kepada Allah itu Allah dekat kepadanya, Allah SWT itu memuliakannya karena dia sedang taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang mencela orang yang sedang melakukan ketaatan atau dikaitkan dengan ketaatannya, berarti yang dicela itu adalah ketaatannya. Nah, maka itu dosa besar. Salah satu yang dicontohkan oleh ulama, sekedar contoh ya, yang kemudian muncul sekarang dalam pikiran saya adalah masalah jenggot. Orang itu dicela kenapa? Karena berjenggot. Itu enggak sekedar dosa biasa, itu dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena yang dicela itu kaitannya dengan syariatnya atau dengan agamanya. Nah, jadi itu. Nah, karena itu hati-hati mencela orang dikaitkan dengan ketaatannya atau karena melakukan ketaatan terus dicela. Orang taat kepada Allah kok dicela. Nah, jadi itu. Nah, la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku. Fawalladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban. Seandainya salah satu di antara kalian generasi setelah sahabat menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah. Dalam satu berita, gunung Uhud itu sekitar 7 kilo. Dan gunung Uhud itu gunung yang paling tinggi di dekat Madinah, di sekitar Madinah. Jadi kalau tahu seperti apa gunung, meskipun orang Indonesia mengatakan itu bukan gunung tapi pegunungan atau bukit, iya tapi paling tinggi dan panjangnya sekitar 7 kilo. Seandainya salah satu di antara kalian generasi setelah sahabat punya emas sebesar itu diinfakkan di jalan Allah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, belum senilai di hadapan Allah dengan infaknya makanan sahabat 1 mud, bahkan setengah mud. Apa maksudnya? Maksudnya sahabat yang menginfakkan makanan 1 mud
dengan dua tangan penuh, ya, makanan segini diinfakkan. Nilainya di hadapan Allah lebih besar pahalanya di hadapan Allah dibandingkan dengan generasi akhir, bahkan generasi setelah sahabat, ya, kalau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah. Nah, itu keutamaan sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan dicela mereka. Sesungguhnya kebaikan mereka di sisi Allah itu sangat agung, sangat tinggi, sangat besar. Nah, dan amalan-amalan mereka di sisi Allah itu banyak yang dijanjikan menghapuskan kesalahan-kesalahan, menghapuskan dosa-dosa. Nah, karena itu tidak boleh mencela sahabat. Kalau ditanya, kalau gitu kenapa? Kalau sahabat menginfakkan makanan 1 kilo pahalanya sangat besar, kalau kita menginfakkan makanan segitu kok pahalanya jauh. Jangankan makanan, kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud kalah dengan makanan yang mereka infakkan hanya 1 mud. Lalu gitu. Kenapa? Karena kualitas ibadahnya beda. Ibadah itu harus didasari di atas dasar iman. Imannya beda. Imannya beda. Ibadah itu harus ikhlas, keikhlasannya beda. Kalau ibadah itu dibutuhkan khusyuk, kekhusyuannya beda. Kalau ibadah itu dikaitkan dengan keadaan mereka berat tapi masih bisa sempurna, dan keadaan kita itu sangat ringan tapi nggak bisa baik. Lalu kalau kita contohnya adalah sholat. Nah, itu betul-betul bisa dirasakan. Apa maksudnya? Sholatnya sahabat kena panah itu tidak terganggu. Sedang sholat, di tengah-tengah sholatnya kena panah, kena pedang, itu sholatnya tidak terganggu. Nah, orang setingkat kita sholatnya digigit nyamuk, itu sudah terganggu. Nah, dan itu kita rasakan. Kita sholat di masjid yang gampangannya karena lingkungannya dan masjidnya tidak tertutup, terus dikasih AC, enggak gitu, akhirnya itu ada nyamuk, dan betul-betul akhirnya itu ketika sholat terus ada nyamuk gigit kita, itu sholat kita sudah terganggu. Nah itu lah, sholatnya sahabat kena pedang tidak terganggu, dan bukti yang nyata kalau nggak tahu hadis ada sahabat di tengah-tengah sholat kena panah, kalau nggak tahu itu ya. Nah, maka yang paling masyhur itu meninggalnya Umar radhiyallahu an itu diawali dengan sebab ketika sholat subuh ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, kan gitu ya. Dan itu 3 hari setelah itu baru meninggal, dan diketahui ada 7 tusukan. Dan salah satu tusukan itu menyebabkan kalau dikasih minum lewat mulutnya keluar dari salah satu bekas tusukannya. Sampai kayak begitu. Nah, dan Umar radhiyallahu an dan belasan sof yang pertama yang juga meninggal karena Abu Lulu itu tidak ada yang terganggu sholatnya. Ditusuk pertama, Khalifah Umar yang 7 kali riwayatnya sangat jelas. Ditusuk pertama, apa tidak terganggu sholatnya? Kok diam saja sampai 7 kali? Jawabannya, kesimpulan dari pembahasan, ditusuk sekali apa tidak terasa? Tidak terganggu sholatnya. Gampangnya begitu. Dan lebih mementingkan sholatnya daripada dirinya, daripada fisik dirinya. Dan yang di belakangnya yang sampai meninggal itu tidak terganggu sholatnya. Sampai akhirnya roboh sampai belasan. Nah, dan Umar radhiyallahu sampai yang ke-7 kemudian roboh. Nah, akhirnya gitu. Kemudian
menjadi sebab kematian Umar radhiyallahu anhu. Nah, itu mereka ketika beribadah kepada Allah itu seperti itu. Nah, kalau kita ibadahnya setingkat apa kualitasnya? Mereka sholat subuh baca surat as-sajdah. Kalau hari Jumat kita juga baca surat as-sajdah. Iya, zahirnya yang dibaca sama, tapi kualitasnya beda. Mereka baca ayat getar hatinya, kita baca ayat mana? Nah, itu. Nah, di sini karena kualitas ibadahnya, maka seandainya ada orang setelah generasi mereka mampu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, masih kalah dengan nilai infaknya sahabat makanan satu mud. Nah, waqalat Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, umiru bil istighfar li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbuhu. Mereka itu diperintah memohonkan ampun kepada Allah untuk para sahabat, ternyata mereka malah mencelanya. Maksudnya di sini diisyaratkan kepada orang-orang yang akhirnya menjadi golongan orang Khawarij. Kenapa? Karena dijumpai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dan bahkan gitu, ketika Syiah muncul pun dijumpai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Nah, tapi yang dituju di sini dalam hadis atau dalam ucapan Aisyah radhiyallahu anha adalah orang-orang yang akhirnya mengkudeta Utsman radhiyallahu anhu dan akhirnya membunuh Utsman radhiyallahu anhu dan akhirnya di zaman Ali secara umum mereka menjadi golongan Khawarij. Mereka diperintah untuk memohonkan ampun kepada para sahabat, malah mereka mencela sahabat. Nah, sungguh mencela sahabat itu betul-betul bertentangan dengan firman Allah SWT. Mana perintah kepada umat Islam dari Allah SWT pada umat Islam agar memohonkan ampun pada para sahabat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah SWT memberitahukan bahwa orang yang baik, orang Islam yang baik, orang beriman yang baik adalah orang yang banyak istighfar kepada Allah dan memohonkan ampun kepada Allah untuk pendahulu mereka. Lah pendahulu Islam itu adalah sahabat. Untuk pendahulu-pendahulu mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang beriman yang baik, yang dipuji oleh Allah, yang nanti di akhiratnya akan diridhoi oleh Allah, yang akan jadi ahli surga. Orang itu di dunianya banyak berdoa, ya Allah ampunilah saya dan ampunilah generasi sebelum saya. Dan siapa orang yang beriman yang baik setelah sahabatnya gitu adalah kami. Tapi ini itu diperintah untuk banyak beristighfar dan memohonkan ampun kepada para sahabat. Malah ada yang mencela. Nah itu tabi'in. Lalu bagaimana kalau imannya lebih rendah daripada tabi'in terus mencela sahabat? Orang tambah jelek, udah gitu mencela orang yang paling baik. Gampangnya begitu. Rawahu Hisham an abihi an Aisyah wa yurwa anin Nabi SAW man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah. Dan Nabi SAW bersabda, siapa yang mencela sahabatku maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ali radhiyallahu an, dan Ali radhiyallahu an berkata, walladzi falaqal habba wa bara'an nasama. Demi yang menciptakan biji dan yang menciptakan manusia. Innahu la'ahdun nabiyil ummi ilayya. Sungguh ini adalah janji Nabi kepadaku. La
la yuhabbibuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Tidak ada yang mencintaiku kecuali dia adalah orang yang beriman, dan tidak ada yang membenciku kecuali dia adalah orang munafik. Nah, karena itu tidak boleh jadi orang yang membenci Ali radhiyallahu an, bahkan harus mencintai Ali radhiyallahu an. Kenapa? Karena dia adalah khulafaur rasyidin, karena dia adalah sahabat, karena dia adalah ahlu bait Rasulullah SAW. Rawahu Adi ibnu Thabit an Zur'an. Fa idza kana hadza qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Ali. Jika Nabi SAW bersabda seperti ini tentang Ali radhiyallahu an, fasiddiqu bil aula wa ahra, maka kepada As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu an itu lebih mulia, lebih utama. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW lebih mencintai Ali, Rasulullah SAW lebih mencintai Abu Bakar radhiyallahu an daripada Ali, dan Abu Bakar lebih tinggi kedudukannya daripada Ali. Dan pertama kali yang masuk surga setelah para nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Intinya Abu Bakar punya berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh Ali radhiyallahu an. Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Seandainya aku diberi hak oleh Allah atau punya hak untuk menjadikan seseorang sebagai orang yang paling aku cintai, paling aku kasihi, maka dia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, tapi Rasulullah SAW tidak boleh menjadikan seorang pun sebagai khalilnya. Nah, itu satu. Yang kedua, yang paling atau yang dipanggil oleh seluruh pintu surga itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tatkala Rasulullah SAW menjelaskan orang yang ahli sholat akan dipanggil dari pintu sholat, orang yang ahli puasa akan dipanggil dari pintu puasa, orang yang ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah, orang terus pintu-pintu surga semuanya. Lalu Rasulullah SAW, lalu Abu Bakar yang berkata, wahai Rasulullah, apa ada yang dipanggil dari semua pintu? Rasulullah menjawab, ada, dan itu adalah kamu. Nah, dan itu wallahu alam maksudnya adalah tingkatan di bawah para nabi. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan nabi. Farwa Syu'bah an Husain an Abdurrahman bin Abi Layla. Diriwayatkan oleh Imam Syu'bah dari Husain bin Abdurrahman bin Abi Layla, annal Jarud ibnul Mu'alla al-Abdi qala, sesungguhnya Al-Jarud ibnu Mu'alla al-Abdi berkata, Abu Bakrin khairun min Umar. Abu Bakar lebih baik daripada Umar. Faqala akhar, Umar khairun min Abi Bakrin. Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Fabalagha dzalika Umar fadarabahu bidurrati hatta syafar. Itu. Kedengaran oleh Umar radhiyallahu anhu, akhirnya dicambuk oleh Umar radhiyallahu anhu. Wa qala inna Abu Bakrin sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana akhyarun nasi fi kadza wa kadza, man qala ghairu dzalika wajaba alaihi haddul muftari. Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, Abu Bakar adalah yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah sebaik-baik manusia. Siapa yang berkata selain itu harus dicambuk seperti orang yang menuduh. Nah, diperhatikan dia. Dan dia ini khalifah umat, dia ini khalifah yang disebut oleh Rasulullah khulafaur rasyidin. Dan setelah Abu Bakar tingkatan berikutnya adalah Umar, dan dia mengatakan Abu Bakar yang menyertai Rasulullah, maksudnya yang percaya dalam banyak hal, dan Abu Bakar adalah manusia terbaik, maksudnya setelah para nabi.
siapa yang berpemahaman selain itu harus dicambuk seperti orang yang menuduh. Menuduh dicambuk itu menuduh tanpa bukti. Nah itu. Apa yang kaitannya dengan bab di sini? Bahwa mengatakan Abu Bakar atau selain Abu Bakar lebih baik dari Abu Bakar itu sudah mengandung makna mencela Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena merendahkan dia sampai di bawah yang lain. Lah, kalau gitu pemahamannya juga mencela sahabat yang jelas-jelas dalilnya nyata atau sahabat besar misalnya Khulafaur Rasyidin itu di bawah yang lain. Berarti itu ada celaan kepada Khulafaur Rasyidin. Nah, sahabat secara umum dikatakan tabi'in lebih baik, berarti sesungguhnya itu mencela sahabat. Nah, itu faedah yang diambil di sini karena itu tidak boleh mencela sahabat. Wa rawa Hajjaj bin Dinar an Abi Mish'ar an Ibrahim an Alqamah qala sami'tu Aliyan radhiyallahu an. Kata Alqamah, aku mendengar Ali radhiyallahu an yaqulu berkata, balaghani anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar. Sampai berita kepadaku bahwa ada kaum yang mengatakan aku lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Man qala syai'an min hadza fa huwa muftarin. Siapa yang berkata seperti ini maka dia telah melakukan kedustaan, alaihi ma alal muftari, dia harus dihukum seperti orang yang menuduh. Dia telah melakukan tuduhan, dia harus dihukum seperti orang yang melakukan tuduhan atau seperti orang yang menuduh. Dan orang yang menuduh kalau tidak bisa membawa bukti itu dicambuk. Maka hukumannya adalah dicambuk. Wa Nabi Ubaidah ibnu Hajr anna Aliyan radhiyallahu anhu qala la uti bi rajulin faddalani ala Abi Bakr wa Umar illa jalattuhu haddal muftari. Aku tidak pernah dilapori ada orang yang mengatakan aku lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar kecuali orang itu aku hukum seperti hukuman orang yang telah menuduh. Nah, berarti Ali radhiyallahu an pemahamannya sama dengan Umar radhiyallahu an, bahwa mengatakan ada yang lain lebih baik daripada Abu Bakar radhiyallahu an, maka dia hukumannya seperti orang yang menuduh tanpa bukti. Apalagi sampai mengatakan sahabat itu kafir. Dan orang Khawarij mengkafirkan Ali dan semua pengikutnya tatkala mereka sudah betul-betul menyatakan tidak jadi kelompok Ali dan tidak jadi kelompok Ali, maka Ali dan pengikutnya dan Muawiyah dan pengikutnya dan semuanya akhirnya dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Nah, padahal Nabi SAW telah bersabda, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan saudaranya sesama muslim, ai kafir, maka hukum kekafiran itu kembali kepada salah satu dari keduanya, yaitu dari yang diucapkan atau yang mengucapkan. Wa qala ta'ala wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi awal dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, tidak cukup tabi'in, sesungguhnya Khawarij itu tabi'in. Tidak cukup tabi'in, ya. Tabi'in yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang kita baca dan sudah hampir jam 6. Kalau ada yang ditanyakan sedikit tidak apa-apa. Ya. Gangguan sholat kita kalau sholat itu nah sholat itu rasanya kuat. Kekuatan itu seolah kayak ikhlas gitu, lebih daripada sholat. Ya, itu menunjukkan kerendahan iman kita dan menunjukkan rendahnya kualitas ibadah kita kepada Allah.
Sehingga ada kepentingan dunia sedikit, jiwa sudah gitu beralih kepada kepentingan dunia, meskipun hal-hal seperti itu tidak sampai membatalkan sholat. Ganggu. Kalau gatal tidak diganggu, sholat kita tambah terganggu, gitu ya. Ya itu kita tidak menolak, kita tidak mengingkari ungkapan itu, tetapi itu menunjukkan makna rendahnya iman kita dan rendahnya kualitas sholat kita. Bagaimana dipahami itu? Karena ada kesenangan dunia atau kepentingan dunia sedikit, sholat kita sudah terganggu. Nah, ada lagi yang lain? Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.